Sudah 2 hari jelang larangan mudik, jumlah penumpang di Terminal Kalideres meningkat drastis. Antisipasi dan pengawasan ketat dilakukan petugas terminal dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selasa pagi, 150 penumpang yang berangkat menggunakan bus dari Terminal Kalideres mayoritas menuju ke Pulau Sumatera. Jika dikalkulasi, sejak hari Jumat sudah 3.500 orang meninggalkan Jakarta. Pengawasan ketat diberlakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan memperlakukan stiker bagi bus pengangkut pemudik yang memenuhi syarat. Sore juga lebih banyak nanti sore hari sampai menjelang malam hari itu tujuan Lampung dan Jawa Tengah. Perkiraannya Pak untuk hari ini ada berapa jumlah penumpang yang akan meninggalkan Jakarta dari Kalideres? Kalau menurut perkiraan hari ini kayaknya lebih kurang dari kemarin ya. Kemudian bisa 750 penumpang. Ya. Jumlah penumpang di Stasiun Senen, Jakarta juga meningkat. Hari ini jumlah penumpang mencapai 9.000 orang. Meningkat dibandingkan hari Senin kemarin, 7.900 penumpang. Jelang larangan mudik, PT Kereta Api membatasi jumlah perjalanan hanya 20 perjalanan per hari. Hari ini 9.000 merupakan tiket yang sudah dipesan atau volume yang berangkat. Tapi kita bisa pastikan bahwa volume penumpang yang akan berangkat tidak akan mengalami lonjakan yang sangat tinggi atau signifikan karena memang sampai dengan besok jumlah perjalanan dan ketersediaan tempat duduknya sama. Sebagai contoh untuk di Pasar Senen jumlah perjalanannya tetap 20, ketersediaan tempat duduknya juga sama. Terminal Bekasi, Jawa Barat juga ramai penumpang. Sudah 2.000 orang tercatat berangkat dari Terminal Bekasi, didominasi tujuan Jawa Tengah dan Sumatera. Puncak jumlah penumpang di Terminal Bekasi diperkirakan terjadi pada Senin kemarin. Mulai tanggal 6 hingga 17 Mei, Terminal Bekasi tidak beroperasi. Laporannya hampir 177 bis ya yang keluar kota, ya yang meninggalkan kota Bekasi. Yang datang pun sama, hanya saja jumlah penumpangnya yang datang sedikit, ya. Yang meninggalkan kota Bekasi terjadi peningkatan. Ya. Kakor Lantas Polri Irjen Istiono meninjau terminal bus Pulau Gebang yang akan memberangkatkan pemudik khusus atau dengan persyaratan khusus. Nantinya armada untuk pemudik khusus akan diberi tanda dengan menempelkan stiker khusus perjalanan mudik. Naik 100 ya? Iya. Nah, kenaikan ini. Ibu sudah cek kan? Sudah bahwa? Nanti bisa kalau kemana tujuannya langsung. Gini ya? Iya Pak, dibalik Pak, mau begitu Pak. Bagaimana runtutan persyaratan kaitannya orang perjalanan memudik dengan izin khusus kita lihat. Dari rangkaian pelaksanaan tadi kita sudah lihat bagaimana penumpang harus dipersyaratkan ada izin dari pimpinan atau desa, kelurahan dan seterusnya karena ada kepentingan khusus dan surat kesehatan. Posko utama penyekatan pemudik di jalur arteri perbatasan Karawang dan Bekasi hari ini mulai dibangun. Posko ini akan menyekat warga Jabodetabek yang nekat mudik melalui jalur arteri Karawang Bekasi. Penyekatan juga dilakukan petugas gabungan di 14 jalur alternatif perbatasan Karawang Bekasi menuju jalur Pantura. Selain jalur utama, Saudara, Polresta Bandung akan menjaga beberapa jalur alternatif guna penyekatan kendaraan yang akan mudik. Salah satu jalur alternatif yang ramai saat mudik berlangsung berada di kawasan Ibun, Kabupaten Bandung. Di wilayah perbatasan antara Bandung dan Garut ini telah dibangun pos penjagaan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bandung mengimbau warganya agar mudik menggunakan teknologi atau mudik online. Jadinya kecelakaan tersebut.
Adapun kaitan dengan pelaksanaan operasi ketupat maupun pencegahan mudik, ini juga akan sangat efektif. Nanti akan diberlakukan untuk pencegahan juga di sini. Kedepannya, tadi kami sudah diskusi dengan Pak Bupati, mungkin akan kita rencanakan untuk secara tetap personilnya di sini. Akan kita bicarakan untuk penganggarannya. Mudah-mudahan sekali lagi pos ini bermanfaat bagi seluruh warga Kabupaten Bandung. Jasa Marga memprediksi angka lalu lintas di jalan tol akan mengalami peningkatan yang signifikan jelang pelarangan mudik. Peningkatan diprediksi terjadi pada tanggal 5 Mei 2021 yang merupakan pra-pelarangan mudik. Kemudian juga kami sampaikan bahwa ada potensi peningkatan lalu lintas pada masa pengetatan mudik yaitu di pra. Kami memprediksi memang terjadi di tanggal 5 Mei. Kemudian juga disampaikan juga di sini bahwa nanti ada prediksi untuk JM Group secara keseluruhan memang terjadi penurunan sekitar 27% dari normal. Kemudian untuk Nusantara itu ada peningkatan khususnya di Bel Merah dan Medan, Kuala Namu, Tebing Tinggi sekitar 15%. Lalu apalagi prediksi dari Jasa Marga terkait lalu lintas di tol terkait dengan larangan mudik 2021. Ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Selamat petang Cindy, diprediksi lalu lintas di tol meningkat pada esok tanggal 5 Mei. Apalagi prediksi dari Jasa Marga yang tadi dipaparkan Cindy? Ya Ibrahim, besok diprediksi itu menjadi puncak lalu lintas keluar Jabodetabek pada masa jelang peniadaan mudik yang dilakukan pada tanggal 6 hingga 18 Mei 2021. Besok menjadi puncaknya dengan prediksinya jumlah kendaraan yang keluar mencapai lebih dari 138.000 kendaraan. Selain itu juga ada prediksi yang disiapkan, yaitu adalah kendaraan-kendaraan yang keluar dari Jabodetabek pada tanggal 6 hingga 12 Mei atau 7 hari hingga 1 hari menjelang Idul Fitri, yaitu mencapai lebih dari 593.000 kendaraan. Jumlah ini jika dibandingkan dengan tahun 2019 atau sebelum pandemi jelas turun jauh hingga sekitar 45%. Tapi diprediksi justru naik jika dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu, yaitu tahun 2020, naik 27,19%. Prediksi puncak lalu lintasnya diprediksi akan terjadi pada tanggal 11 Mei 2021 atau 2 hari menjelang Lebaran dengan jumlah kendaraan yang akan keluar dari Jabodetabek mencapai 109.000 kendaraan. Selain itu juga untuk kendaraan-kendaraan yang masuk ke Jakarta atau wilayah Jabodetabek diprediksi akan ada kenaikan juga jika dibandingkan dengan tahun lalu pada tanggal 15 hingga 21 atau 1 hari hingga 7 hari setelah Lebaran diprediksi akan ada kenaikan hingga 32,5%. Prediksi puncaknya terjadi pada tanggal 18 Mei 2021. Tadi juga sempat dijelaskan bahwa pada akhir pekan terakhir sebelum masa peniadaan mudik, yaitu dari hari Jumat hingga hari Minggu kemarin, ada penurunan jumlah kendaraan sebanyak 10% jika dibandingkan dengan hari normal. Itu adalah jumlah akumulasi dari 4 gerbang tol utama, yaitu dari gerbang tol Cikupa ke arah barat, gerbang tol Ciawi arah selatan, gerbang tol Cikampek utama arah timur, dan juga gerbang tol Kalihurip utama arah ke Bandung. Ada beberapa strategi juga yang sudah disiapkan oleh Jasa Marga menjelang masa peniadaan mudik ini. Pertama adalah penyediaan posko checkpoint. Penyediaan posko checkpoint ini berkoordinasi atau bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, kemudian juga dengan kepolisian. Selain itu, Jasa Marga juga akan menyiapkan CCTV di titik-titik posko checkpoint tersebut, termasuk juga akses keluar masuknya. Kemudian akan ada pemantauan arus lalu lintas tol melalui jalur udara yang dilakukan pada tanggal 5 hingga 6 Mei 2021 dan juga 16 hingga 17 Mei 2021 yang akan dilaporkan ke JMTC. JMTC ini nantinya akan menjadi pusat koordinasi, pusat komunikasi dan juga informasi. Jadi seluruh aktivitas di ruas jalan tol nanti akan dapat dipantau melalui lokasi saat ini saya melaporkan. Kemudian juga berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk melaksanakan random check sampling tes antigen. Sudah ada beberapa rest area yang sudah
mengkonfirmasi bersedia untuk dilakukan atau disediakannya tempat random tes antigen tersebut. Yang pertama di rest area kilometer 519 Solongawi, kemudian rest area kilometer 57A Jakarta Cikampek, rest area kilometer 72A dan 88A Cipularang. Selain itu juga untuk jalan tol layang akan ditutup ruas jalan layang MBZ pada tanggal 5 hingga 18 Mei 2024, tapi ini juga masih berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Akan ada simulasi kecelakaan juga dilakukan, kemudian akan ada perbaikan-perbaikan rest area dan juga fasilitas lainnya, kemudian juga sosialisasi dan petugas-petugas yang akan diturunkan oleh Jasa Marga diprioritaskan yang sudah menjalani vaksin. Ibrahim. Persiapan sudah dilakukan oleh Jasa Marga termasuk ketika nanti pada saat masa pelarangan mudik. Terima kasih Cindy Permadi untuk laporannya.